Hai pemirsa, apa kabar? Luar biasa, senang sekali saya ketemu lagi bersama dengan Anda di Suara Sapa, Suara Sahabat Perempuan dan Anak. Persembahan BP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. 1 jam seperti biasanya saya mengajak Anda untuk berbincang-bincang bersama dengan tamu istimewa saya. Seperti biasa juga di meja ini kita ngobrol, yaitu Bapak Ibu sudah hadir bersama dengan Indah untuk bicara mengenai waspada TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang, pencegahan TPPO di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari judulnya kelihatan serius sekali. Mari kita bahas ini karena semua punya kewajiban yang sama untuk TPPO ini tidak ada lagi gitu. Bahkan di dunia, bukan hanya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi karena kita ada di Jogja, apa yang harus kita lakukan sebagai warga Yogyakarta? Kepala Dinas sudah hadir, Dewan kita juga sudah hadir. Ada tamu spesial dari BP3MI Yogyakarta dalam ketugasannya masing-masing nanti akan memberikan informasi kepada Anda. Silakan tune in di acara ini karena ini sangat bermanfaat bagi Anda dan nanti juga akan mempengaruhi apa yang akan Anda lakukan supaya tidak ada lagi TPPO di sekitar kita di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat. Kembali bersama Mas Marwon ya. Ini Suara Sapa selalu menyapa pemirsa dimanapun berada dan kita hari ini ngobrolnya memang serius ya Bu, pencegahan TPPO di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi biar kita mudahkan ya bahasanya boleh ya. Kita agak santai untuk membahas ini supaya justru kalau serius banget nanti orang takut Pak. Tindak pidana gitu. Iya, tindak pidana perdagangan orang. Oke ya kan. Ini kadang-kala membuat orang ya bukan hanya menjadi berpikir tapi memang takut gitu ya. Beberapa waktu yang lalu sempat di sebuah media, di banyak media sebetulnya bicara soal kata Kamboja aja orang udah takut kan. Ya, betul. Ya, lagi viral. Iya viral. Dulu orang misalnya berencana besok bulan sekian kita healing ya ke Kamboja, nggak jadi. Oke, baiklah, beliau bertiga sudah famous tapi nggak ada salahnya saya akan perkenalkan nama-nama beliau. Pak Dewan ya, karena laki-laki sendiri satu paling ganteng ya, paling ganteng ya. Kita beri kesempatan paling ganteng deh Pak. Oh, ya. Terima kasih. Beliau adalah Pak Muhammad Syafi'i, sarjana psikologi, ini sekretaris Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehat Pak Syafi'i? Alhamdulillah Mbak Indah. Sehat ya. Baik. Insyaallah. Semuanya Pak, saudara di sini. Iya. Karena nanti Bapak mau bicara soal bagaimana perdanya, Bapak juga pasti bicara soal regulasi Pak, karena petugas penjagaan di Dewan. Oke, Bu Erlina Hidayati Sumardi, SIP MM, Kepala Dinas kita. Hai Bu. Sehat ya Bu? Mbak Indah. Sehat. Alhamdulillah Ya. sehat. Selalu cantik mempesona panjenengan. Takut deh nanti TPPO. Demi Mbak Indah, demi Bu Nila. Oke, baiklah. Jadi Ibu kan selalu tampilnya tuh selalu tampil Paripurna. cik. Iya betul, paripurna selalu cik menarik gitu ya. Membuat perempuan aja terinspirasi Iya, gitu kan. betul. Oke, baiklah. Jangan ada yang dari mana-mana membawa Ibu ya. Oke, kemudian juga ini juga tidak kalah cantik Ibu Nila Rahmawati SOS MA, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Yogyakarta. Iya, Karena betul. tugasnya di Yogyakarta. Iya. Sebetulnya dari kementerian. Bu? Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Oke. Jadi di setiap provinsi ada balainya. Oke, baik. Dan Ibu bertugas di Yogyakarta. Betul. Sudah berapa lama Ibu tugas di Jogja? Saya sejak 2021 Mbak. Sebelumnya di Makassar. Oh, oke. 8 tahun di Makassar. Ya. Sejak 2021 di BP3MI Yogyakarta. Oke, boleh bocorin nggak Makassar sama Jogja TPPO-nya bagus mana? Bagus tuh maksudnya Bagus gimana? maksudnya lebih dikit. Sebenarnya untuk jalur ilegal itu di sana celahnya luar biasa karena Di sana tuh tikusnya Makassar. banyak. ya di Makassar. Jalan tikusnya Jalan banyak. tikusnya banyak, berbatasan langsung dengan Malaysia kan, bisa melalui laut, darat Mm-mm. ataupun apa itu. Nah kalau di Jogja ini satu-satunya jalan yang melalui YIA itu, jadi relatif lebih banyak di sana daripada di Jogja. Lebih banyak di sana. Iya. Jadi bagus di sini pencegahannya. Oke, baiklah. Ya. Oke. Baik, kita ngobrol 30 menit dulu sebelum sesudah itu nanti kita break sebentar, habis itu kita ngobrol lagi ya. Siap. Tapi petanya seperti apa biar Bu Kadis dulu. Ya, karena Bu Kadis pasti di P3AP2 kan punya program dan kita mudahkan bagaimana supaya masyarakat Leading tidak sektornya. Iya betul, Ya, masyarakat bisa jawab. mencapai target dulu seperti Ya. apa. Monggo Bu Kadis. Jadi dinas kami itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Ya. Gitu. Terus apa kaitannya dengan TPPO ya? Ya, gitu. ya.
Jadi memang korban TPPO itu juga banyak yang perempuan, bahkan ada yang anak begitu. Tetapi korban TPPO ini juga ada yang laki-laki. Nah, karena tadinya memang banyak perempuannya, ada juga unsur anak, maka kemudian yang ditunjuk untuk sebagai leading sektor di OPD itu ya di Pemda DIY untuk menangani atau mengkoordinatori semua sektor yang terlibat di dalam penanganan TPPO ini kami dari DP3AP2 DIY. Nah, kami di dalam tim TPPO DIY duduk sebagai sekretaris. Ketuanya Pak Kapolda. Oke. Ya. Dan kami karena sebagai sekretaris ya, namanya sekretaris itu melaksanakan ketugasan organisasi untuk menghandle pengorganisasian dan sebagainya, meskipun perintah-perintah dari Bapak Ketua gitu, dari Bapak Kapolda. Dan rutin tim TPPO ini juga melakukan pertemuan-pertemuan. Terus kalau ada kasus-kasus juga langsung berkoordinasi, ketemu, rapat dan sebagainya untuk bagaimana mencarikan solusi. Nah, TPPO ini secara undang-undangan sudah lama ya, sejak tahun 2007 nomor 21. Dan tampaknya meskipun undang-undangnya sudah lama, regulasi-regulasi yang terkait upaya-upaya pencegahan, kemudian juga bagaimana penanganan terhadap kasus-kasus TPPO ini baik terhadap pelaku maupun terhadap korban, itu juga sudah sejak lama ada, tetapi kok masih ada terus. Nah, ini semakin menguat atau semakin banyak kasus-kasus TPPO ini mungkin karena kondisi ekonomi negara juga sedang tidak baik-baik saja. Banyak pengangguran, banyak yang kesulitan mencari penghasilan, kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan dan sebagainya, sehingga ada peluang-peluang untuk kemudian mereka tertipu dan sebagainya. Dan kemudian ada peluang-peluang juga bagi para pelaku gitu ya untuk merekrut para tenaga kerja ini secara ilegal dan sebagainya, sehingga mereka kemudian menjadi korban TPPO. Tetapi juga selain terkait dengan tenaga kerja, ada juga kasus TPPO atau perdagangan orang atau trafficking gitu, orang sering mengenalnya itu juga terkait dengan penjualan bayi misalnya. Nah, ini kan terkait dengan anak-anak ya. Bahwa anak itu terlindungi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, pemenuhan hak anak dan keterlindungannya sekaligus begitu, sehingga penjualan bayi ini selain juga memenuhi unsur pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak, juga memenuhi unsur untuk pelanggaran terhadap Undang-Undang TPPO juga. Kemudian juga anak-anak yang dipekerjakan, diperjualbelikan gitu ya, disekap dan sebagainya, itu juga ada kasus-kasus seperti itu, dan itu juga memenuhi unsur TPPO. Jadi tidak hanya terkait dengan ketenagakerjaan orang-orang yang sudah dewasa misalnya gitu. Yang kita kenal selama ini yang viral-viral kan seperti Kamboja. Pekerja ilegal di negara-negara lain yang tertipu dan sebagainya, yang kemudian juga memenuhi unsur eksploitasi gitu ya, dieksploitasi jam kerjanya, tidak mendapatkan penghasilan seperti yang dijanjikan dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Tapi juga ada berita-berita viral lainnya yang bahkan penjualan bayi itu dimulai sejak si ibu masih hamil. Janin sudah dipesan duluan gitu ya. Masih janin dalam kandungan. Masih janin di dalam kandungan, itu sudah kemudian para pelaku-pelaku TPPO ini sudah memesan dan sebagainya. Nah, biasanya itu terjadi pada perempuan-perempuan hamil yang memang mengalami masalah di dalam hidupnya gitu ya. Misalnya karena kehamilan yang tidak dikehendaki. Misalnya juga anak sudah terlalu banyak sehingga tidak menghendaki lagi, mungkin karena tidak KB dan sebagainya ya, hamil begitu, anaknya sudah banyak, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, tidak bisa punya potensi untuk mengasuh anaknya, sehingga kemudian terbujuk oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Ada juga yang kasus-kasus yang meskipun kita sudah melakukan pencegahan, artinya DIY sudah jauh lebih baik lagi karena kami sudah mengumpulkan bidan-bidan juga gitu se-DIY. Ada yang kemudian kehamilan yang tidak dikehendaki ini kemudian melahirkannya di bidan. Dan kemudian tidak bisa bayar dan sebagainya. Nah, ada dulu ya, udah agak lama gitu kasus yang menimpa seperti ini, sehingga bidan sebetulnya tidak berniat untuk memperjualbelikan dan sebagainya, hanya menyalurkan dalam tanda petik begitu ya, bayi yang tidak dikehendaki untuk diasuh oleh ibunya ini kemudian
dikehendaki oleh orang lain gitu, dan karena si ibu ketika melahirkan membutuhkan pembiayaan, tidak bisa membayar begitu ya ke bidan tersebut, sehingga kemudian punya inisiatif untuk yang mau mengasuh bayi ini kemudian membayarkan sejumlah uang untuk menutupi biaya bersalinnya. Nah, ini tetap memenuhi unsur perdagangan bayi atau trafficking tadi gitu ya. Hal-hal seperti ini kan banyak tidak diketahui, tidak dipahami sebelum kami melakukan edukasi-edukasi itu. Kalau sekarang sih sudah lebih baik, kecuali kalau memang ada kesengajaan gitu ya. Ada kasus-kasus kesengajaan seperti itu. Oh, memang sengaja jual beli. Ya. Ya itu. Jadi yang viral memang tenaga kerja tadi yang sampai ke luar negeri karena jumlahnya banyak ya. Ya, seperti Kamboja itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan jenis-jenis trafficking atau perdagangan orang dalam bentuk-bentuk yang lain. Bentuk yang lain. Ya. Oke, baik. Kalau jumlah kasus ada berapa, Bu? Selama 2024 kasus yang terdata ya di dalam pendataan kami, artinya yang diproses karena ini memenuhi unsur TPPO itu ada 7 orang. Kemudian di semester 1 tahun 2025 itu sudah ada 3 kasus gitu. Cukup sedikit angkanya. Oke. Ini meskipun laki-laki perempuannya? Ada laki-laki, ada perempuan. Nanti coba saya lihat ya. Ini yang memenuhi unsur ya, unsur tindak pidana istilahnya begitu. Meskipun di dalam penanganan kami itu ada lebih dari jumlah ini. 7 dan 3 tadi lebih semuanya. Misalnya karena kita punya bandara besar ya, Yogyakarta International Airport gitu, yang kemudian menjadi pintu keluar dari calon-calon tenaga kerja ini yang istilahnya dijanjikan macam-macam oleh para perekrutnya gitu untuk bekerja di luar negeri. Nah, mereka bukan orang-orang DIY, tidak ada satupun waktu itu, ada beberapa kasus gitu, tetapi mereka akan diberangkatkan melalui YIA. Gitu. Mereka berasal dari berbagai daerah di Jawa ini gitu. Tapi berangkatnya jadi kasusnya DIY ya. rekrutmennya satu tim gitu ya, yang akan diberangkatkan melalui YIA. Nah, kemudian terdeteksi di JIA gitu karena meragukan dan sebagainya. Kebetulan di JIA kan sudah ada launch-nya ya untuk PMI gitu, dikelola oleh BP3MI. Nah, sehingga kemudian terdeteksi mencurigakan ini. Setelah diinvestigasi dan sebagainya, memang tidak ada ketidakjelasan keberangkatan mereka, yang perusahaan yang dituju dan sebagainya. Tetapi memang dari sekian banyak orang ketika mau diberangkatkan itu tidak semuanya kemudian memenuhi unsur untuk masuk sebagai tindak pidana perdagangan orang tadi, sehingga hanya yang memenuhi unsur yang kemudian masuk di dalam data. Tetapi yang lainnya itu juga kami tangani, ya, artinya selama investigasi dari kepolisian juga kami harus menyiapkan rumah perlindungan sementara gitu ya. Selama investigasi berlangsung gitu, itu juga selama investigasi itu untuk menemukan apakah ini TPPO atau bukan dan sebagainya. Dan kemudian nanti pemulangannya ke daerahnya masing-masing. Juga jadi tanggungan. Iya, jadi memang harus bekerja sama juga kami dengan Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, BP3MI termasuk diantaranya, itu untuk ngurusi yang seperti itu. Nah, karena JIA ini menjadi pintu keluar tadi, maka memang beberapa kali terjadi kasus TPPO melalui JIA. Iya. Ini ketipan banget sebetulnya ya Pak. Iya, termasuk Kulon Progo Mbak Indah. Karena JIA-nya ada di Kulon Progo, Polresnya Kulon Progo juga menjadi ikut sibuk gitu ya. Oke. Tadi berkali-kali Ibu mengatakan tidak memenuhi unsur. Jadi kita mesti ngerti dulu unsurnya itu apa gitu. Nanti mungkin dari BP3MI bisa melengkapi. Yang jelas kan direkrut, diberangkatkan, dipindahkan, artinya ada pemindahan tempat dan sebagainya, memenuhi unsur eksploitasi. Kemudian tujuannya untuk apa mereka direkrut dan sebagainya itu. Itu salah satunya. Baiklah ya. Ya, dari cerita Bu Kadis yang beberapa menit tadi kita bisa menggambarkan gimana kondisi Yogyakarta gitu, termasuk bagaimana penanganannya. Ya memang kenapa kemudian DP3AP2 DIY ini menjadi leading sektornya. Tadi Ibu katakan Ibu sekretaris ya, karena yang di sini Pak Kapolda begitu. Tapi saya bisa menggambarkan betapa repotnya tiba-tiba ini bukan hanya orang DIY, tapi karena ada di peristiwanya orang Jawa bilang itu tadi ketipan awangan, tapi ini ketugasan, betul, ini ketugasan, jadi tetap harus dilakukan. Bahkan tadi investigasinya saya kebayang berapa lama harus banyak orangnya, orangnya banyak, tergantung pihak kepolisiannya mau berapa lama. Artinya kan butuh waktu untuk itu, dan ini juga
istilah Jawanya kan harus diopeni, nggak boleh keleleran gitu Iya. kan. Ini kan jadi tanggung jawab. Salaman dulu, selamat Bu. Ya. Oke, baik. Jadi Dan ini korbannya adalah- juga yang melalui Yaya tadi itu banyak laki-lakinya. Banyak laki-lakinya. Itu permasalahan Iya, lagi. iya. Dan masalahnya lagi kalau dia tuh malah ngeyel kalau dia sebagai korban TPPO ya. Ada nggak yang gitu? Enggak. Oh, Gara-gara oke. Ketidaktahuan biasanya. Tidak tahuan ya. Iya. Oke, baiklah. Kadang-kala berkaca begini Bu, yang lagi viral juga di media sosial kan ada orang yang misalnya mau jadi korban TPPO tapi dia nggak sadar di imigrasi, kemudian juga ini mau kemana, mau apa kan bisa potensi Iya. itu, tapi dia ngeyel gitu. Iya. Artinya orang itu kadang-kala juga bisa jadi tidak sadar kalau Iya. dia mendapat ancaman akan menjadi korban. Iya Iya. kan? Kadang-kala nggak ngerti. Nah makanya kita dengar ya di sini ya, kita diskusi dulu biar beliau-beliau ini pangandikan gitu. Nanti masalah regulasi nanti dulu saya simpan dulu. Saya ke beliau ya Pak. Tinggal kita. Ya baik Bu Erlina, terima kasih banyak Ibu memberikan informasi pada kita bahwa kondisi di Jogja seperti itu. Tadi kalau di awal saya juga bilang Ibu ketiban awu anget itu ya iya ya, karena kan dia kan ada di Yogyakarta dan Iya. dari kota-kota manapun juga kalau misalnya mau keluar melalui Yia bisa. Kejadiannya di sini ya Ibu salah satu yang harus bertanggung jawab Betul. gitu ya. Oke, baiklah. Dari tadi Ibu katakan juga mengenai memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur atau tidak. Ini saya mau ke Bu Nila dulu nih, Siap. biar kita tahu ya Pak Dewan Ya. unsurnya apa gitu Iya. kan. Kadangkala mungkin ketidaktahuan ya kan. Dan ini pasti banyak yang tidak tahu gitu Iya. sebetulnya apakah Iya. ini TPPO atau tidak. Betul. Kadangkala orang menjadi kalau dikasih tahu kamu bisa loh kena TPPO dan sebagainya, dia masih defense Iya, gitu kan, iya. karena mungkin dia nggak ngerti. Tapi kalau nanti sudah terlanjur kena, sudah terlanjur jadi Minta korban, pertolongan. baru minta pertolongan. Kalau bisa minta pertolongan. Kalau bisa, kalau sudah terlanjur Ya. dipulangkan dalam kondisi kita nggak ngerti, ya naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan itu sama-sama tidak terjadi gitu. Nah makanya melalui acara ini pemirsa, ini juga merupakan satu podcast yang merupakan informasi yang baik untuk Anda ketahui. Bu Nila, cerita deh ke kita. Ini sebelum Ibu nanti ke bagaimana unsur itu dan sebagainya. Bu, ini BP3MI. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Jelaskan dulu itu. Ya. Baik, BP3MI itu merupakan instansi pemerintah, Ya. merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Oke. Ketika kementerian itu di setiap daerah itu memiliki kepanjangan tangan adalah balai, Oke. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Oke. yang ada di setiap provinsi, di setiap provinsi. Jadi tugas kami adalah kaitannya dengan proses penempatan dan juga pelindungan pekerja migran Indonesia. Penempatan Seperti itu. juga pelindungan pekerja migran Iya, Indonesia. Jadi Oke. penempatan itu nanti verifikasi dokumen akhir ketika pekerja migran akan berangkat ke luar negeri secara prosedural itu di kantor kami. Kemudian kaitannya dengan pelindungan ya kaitannya misalnya ada laporan tentang penempatan ilegal, pemulangan, Itu Pak, Ibu? pemulangan jenazah, Oke. ada pemerkosaan atau apapun itu yang kaitannya dengan pekerja migran, gaji tidak dibayar dan sebagainya itu nanti ranah pelindungan yang kami lakukan. Seperti itu. Oke, jadi tugasnya itu ya Bu ya. Oke, baik. Kalau tadi yang Bu Erlina katakan ini memenuhi unsur TPPO atau tidak, ini unsurnya sebetulnya apa? Jadi gini, unsur TPPO itu kan ada proses, cara, dan tujuan. Proses, cara, tujuan, oke? Betul. Prosesnya seperti apa? Misalnya pekerja migran dia prosesnya direkrut tuh melalui Facebook kah atau langsung kah dan sebagainya. Itu bisa ya lewat Facebook segala ya? Sekarang informasi kan sangat masif Ya, di ya, media ya. sosial. Jadi Orang percaya ya meskipun di sangat Facebook. percaya Mbak, apalagi Gen Z ini ketika di Facebook dengan working holiday visa, lo bisa kerja ke luar negeri dengan gaji besar tanpa harus kompeten dan sebagainya itu, sekarang itu banyak orang berbondong-bondong, apalagi yang sekarang lagi viral adalah ke Kamboja. Oke. Nah seperti itu. Jadi dari kementerian kami sendiri ada melarang untuk saat ini ya, jangan kerja ke Kamboja, Thailand ataupun Myanmar. Karena Kamboja, Thailand, Myanmar itu dilarang. Karena ketiga negara itu tidak ada kerjasama penempatan dengan pemerintah Indonesia. Artinya tidak akan dilindungi. Bukan Atau? jadi kemungkinan besar ya akan menjadi korban TPPO ketika Anda bekerja di sana tidak sesuai dengan prosedur seperti itu. Karena tidak ada kerjasama Tidak ada penempatan antara kerjasama, ya. negara kita dengan negara mereka. Oke. Seperti itu. Oke. Ya. Hanya 3 itu yang tidak. Sementara ini 3 ini yang paling banyak terjadi TPPO-nya. Oke, Jadi ya. tadi dikatakan proses, cara, dan tujuan. Ya. Caranya seperti apa? Dengan ditipu kah?
atau diangkut, disekap dan sebagainya, itu cara. Kemudian tujuannya apakah akhirnya dieksploitasi atau tereksploitasi? Oh, bisa Seperti itu. bisa ter. Iya. Ini bedanya apa Bu ya? Kalau dieksploitasi ya memang awalnya itu dia mau Tujuannya. dieksploitasi. Tujuannya memang sudah. Kalau Oh. tereksploitasi yang awalnya mungkin baik-baik saja, Kerja. akhirnya tereksploitasi seperti Oh, itu. sengaja dan Heeh. Ya, ya. sengaja tapi nanti dulu. Iya. Oh, oke Gitu. oke. Jadi harus memenuhi 3 unsur itu untuk menjadi korban TPPO ya. Jadi seringkali orang yang tidak memenuhi unsur itu, maka pihak berwajib pun tidak bisa menyatakan dia sebagai korban TPPO. Contoh kasus yang kita kemarin pulangkan, Mbak, dia warga Kulon Progo, kemudian ada keluarganya melapor ke Polres Kulon Progo bahwa anak tersebut dibawa ke Jakarta. Dari Jakarta diterbangkan ke Pontianak. Nah, itu kan secara sadar sih mereka mau dipekerjakan, alasannya ke Pontianak, tapi ternyata mau diseberangkan ke Malaysia. Nah, seperti itu. Ini proses caranya di mana diangkut, ya seperti itu. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya tadi akan dipekerjakan. Tapi kan nanti tereksploitasi atau tidaknya kan belum diketahui. Nah, Oke. maka waktu itu memang akhirnya bisa diselamatkan oleh di kepolisian di Pontianak, namun tidak bisa dilanjutkan ke ranah hukum karena tidak ada unsur tereksploitasi dan dieksploitasinya itu tadi. Tapi akhirnya bisa kita pulangkan. Dan itu pemulangannya juga kami bekerja sama, Bu. Tadi seperti Ibu katakan dengan Dinsos, karena anggaran kami juga waktu itu tidak ada, jadi kami minta bantuan Kementerian Sosial melalui Antasena Magelang untuk pemulangan korban yang asal Kulon Progo tersebut. Oh, oke. Untuk masih bisa lapor juga ya? Iya, Keluarganya yang lapor. Iya. keluarganya. Itu perempuan atau Perempuan. perempuan? Usia? Usia kurang lebih 25 tahun. Oh, oke, Ya. baiklah. 25 tahun. Sudah Jadi dewasa penting sebetulnya ya. sekali Dia untuk saling mengetahui itu berkomunikasi, ya. di iming-imingnya dari medsos. Saya tanyakan didapat lowongannya dari mana? Dari Facebook. Iya, iya. Dari Facebook. Ini kemudian- nyata ya Ya, berarti? nyata benar-benar ada. Di Jogja ini ada korban TPPO calon pekerja migran itu, namun masih dalam hitungan jari. Kenapa? Karena tidak terdata. Ketika dia mau melapor, maka kami bisa tahu bahwa dia itu korban TPPO atau bukan. Namun kalau tidak ada laporan, ya kami tidak tahu. Tidak Dan itu terdata. bisa jadi banyak. Bisa jadi banyak. Bisa Oke, jadi banyak. Bu, sebenarnya kalau Jogja lapornya kemana? Lapornya bisa aja ke kepolisian, Oke. ke dinas terkait, dinas tenaga kerja, atau Paling gampang ke kepolisian yang jelas tahu gitu ya. jelas. Nanti ini mau kemana, Iya. sesudah dari situ bisa Iya. deteksi. Iya. Oke, oke. Dan kepolisian juga bisa kemudian koordinasi dengan setempat lokasi si korban Ya. gitu. Bu, tadi 7 terus 3 ya. Ini memenuhi unsur TPPO ya? Ya, yang Sudah betul. ya kalau Ya. ini ya. Oke. Itu mau apa? Mau dikirim kemana mereka? Ada yang ke New Zealand, New ada Zealand. yang ke Malaysia, Oke. Filipina sepertinya ada juga itu. Oke. Saya harus mencari datanya detailnya. Oke, dulu, oke. gitu. Tapi bukan ketiga negara itu tadi. Bukan. Tapi ada satu, tapi bukan artinya korban kekerasan itu Oh, korban juga kekerasan. yang Oke. kami tangani. Baiklah. Ya. Ini kenyataan yang ada Pak Dewan. Kita miris ya. Bapak juga sering berkomunikasi dengan masyarakat. Mungkin ini bisa menjadi apa ya hal yang memang patut dibahas sama masyarakat supaya kita bisa sama-sama mengamankan. Kalau ada tindak sesuatu yang mungkin mencurigakan ya kita harus aware ya. Kalau sudah terlanjur kayak gitu gimana gitu loh. Sebetulnya Bu, nyun sewu sebentar. Kalau yang perdagangan organ dan sebagainya itu benar nggak sih Bu? Benar. Jadi salah satu korban ya yang kita tangani bersama dengan Bu Elina juga itu korban TPPO Kamboja. Dia warga Jogja, dia sudah kembali ke sini. Awalnya dia datang ke BP3MI, ke kantor kami untuk sharing. Dia mau mencari pekerjaan lain. Dia mau mencari pekerjaan lain ke Polandia, waktu itu nanya sama saya, tapi ternyata dia korban TPPO Kamboja. Nah, dia memang waktu bekerja di sana online scammer ya. Jadi ketika dia tidak memenuhi target dalam 1 bulan itu bisa menipu orang 300 juta Pak. Oke. Itu nanti dia diancam bisa diperdagangkan organ tubuhnya. Atau Itu ada dia pilihan diancam lain, begitu. atau ada pilihan lain yang bisa dia lakukan. Itu melayani Bosnya. bos-bosnya seperti itu. Nah, itu salah Astaga. satu Ya, jadi kenyataan yang ada seperti itu. Jadi itu bukan hanya isu isapan jempol ya terkait perdagangan organ, itu memang nyata seperti itu. ya. Oke. Dan dia juga bercerita kondisinya yang di sana, kondisi teman-teman dan sebagainya. Tapi dia nggak gitu. sempat ya, apa organnya nggak sempat ada. Ya, Tidak. Tidak. dia kekerasan tadi. Ya. Oke. yang lain tadi. Tapi dia bisa
pulang atas dirinya sendiri atau? Dia melapor ke KBRI. Oh, melapor ke KBRI. Untuk pintar ya, bisa Iya. melapor Iya. ke sana gitu loh. Bisa Kebayang nggak kalau keluar di- juga, Iya betul. jadi dia bisa melarikan diri begitu. Iya, iya. Oh ya ya oke. Pak Dewan komentar dulu ya sebelum penjenengan akan pengantikan regulasi ya Pak ya. Sudah ada perda di Jogja. Iya. Hmm. Kita sebetulnya tadi sampaikan Bu Erlina sudah lama. Kita di Perda 2014, Pak. Bu ya. 2014 terus kemudian kita revisi dan bahkan mungkin sifatnya dicabut dengan perda yang baru. Oh yang itu dicabut terus Iya, ganti perda iya, baru. Ya, dari 2014 itu Oke. sudah dicabut perda tentang perlindungan Hmm. perdagangan orang. Hmm. Kemudian di 2025 di 24 ya Bu ya. 24 akhir waktu Prosesnya Baru prosesnya, saja. ya, Hmm. pembahasannya di Iya. triwulan terakhir di 2024 Hmm. dan sudah masuk diundangkan begitu di dalam lembaran daerah itu fresh banget itu. Hmm. Fresh of the open. Ya, terus from the open ya. 24 Oktober Baru Jumat kemarin 2025. disahkan. Iya. Tapi ini ayem ya. Iya, artinya Ya, nyicil ayem. itu memastikan komitmen. Kalau saya sering mengatakan perda itu kan komitmen. Ya. Komitmen antara kami lembaga DPRD Mhm. sebagai perwakilan dan masyarakat dengan komitmen dengan eksekutif Oke. gubernur. gitu Oke. ya. Artinya isu ini walaupun sekali lagi berbicara tentang jumlah bisa jadi nggak usah khawatir Jogja sedikit kok gitu loh. Tapi kan kita melihat bahwa tadi salah satunya bahwa kita ini menjadi tempat kejadian. Betul. Bisa jadi Potensi ya. iya, Pak? bisa jadi dari luar. Atau yang disampaikan Bu Nila tadi bisa jadi sedikit Nggak itu karena lapor. nggak lapor Iya. gitu loh. Iya. Artinya sering kita sebut fenomena gunung es ya. Ya, betul. Yang di atas sedikit, tapi sebetulnya di bawah Banyak ada sekali. yang takut, ada yang malu, macam-macam lah alasannya. Sehingga Oke. kasus ini tidak bisa tertangkap datanya oleh pemerintah begitu. Dan potensinya akan semakin besar karena Oke. kan perkembangan Iya, betul. teknologi, Betul. media sosial Betul. dan sebagainya. Dan kita kan nggak tahu ketahanan masyarakat kita dalam membaca Hmm. iming-iming itu. Iya, Iya. betul. Kan nggak tahu. Bisa Ya. jadi kemarin sudah ada, cuma tidak terperhatikan atau tidak diketahui. Ada orang korban lain lagi. Itu kan satu hal yang di dalam kehidupan nyata kita kan sering terjadi. Ya. Lu ada kemarin kok masih ada yang mau dibohongin kasar gitu. Tapi itu yang terjadi kan begitu. Oke. Semakin pintar Iya, juga pelakunya iya. soalnya ya. Pak. Iya. Iya, Maka tadi saya begitu. tanyakan itu betul atau tidak Iya. supaya kalau dari yang berwenang mengatakan itu, oh, Iya. siapa lo sampai nggak percaya orang bener gitu ya? Iya. Pak Perda itu mengatakan apa isinya? Kalau kita melihat, saya menyimpulkan aja lah ya, kalau perdanya nanti bisa Ya, ya, dibuka, ya. Perda nomor 6 2025 Oke. baru ya. Ya. Itu dari sisi semangat dalam waktu itu pembahasannya, Hmm. kita memang agak beda ya Bu Erlina nih ya dengan daerah lain Bu Nila. Kita Iya. memang sengaja perda ini biar lebih punya taji di dalam unsur pencegahan Oke. dan penanganan Ya. yang katakanlah kita sebut baru diduga Iya. perdagangan orang, itu kita sudah bisa masuk. Sudah masuk. Oke. Sehingga Baru kita diduga saja Iya, udah bisa iya. masuk. Karena kita- Terindikasi ya. ya, Oke, terindikasi. jadi kita hilangkan waktu itu Hmm. dengan berbagai pertimbangan dalam perda itu kata tindak pidana itu kita hilangkan. Terus? Jadi menjadi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang. Oh. Karena kita melihat tadi itu harapannya ketika ada sebuah kasus yang baru diduga kayak tadi itu, kita sudah bisa masuk Oke. berbagai macam ibaratnya tanggung jawab, Ya. tugas dari pemerintah, semua sektor yang disebutkan dalam perda itu sudah bisa bertugas di situ, bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Begitu. Oh. Harapannya oke. begitu. Penting juga supaya anggarannya kemudian juga bisa digunakan Iya, untuk kan yang kita baru kadang- terindikasi. Kadang kan tadi. kita Oh. sering itu ya Bu Erlina. Jadi ya. nggak usah nunggu jelas-jelas ada tindak pidana. Iya. Oke. Jadi ini satu hal yang dari eksekutif dan Bu Erlina dan teman-teman setuju karena memang ini yang diharapkan memberikan ruang bagi teman-teman eksekutif untuk bisa lebih fleksibel dalam Oke. Iya. dan lebih cepat lah istilahnya. Jadi Gitu. kata sepakat ya. Iya. Iya. Ya bagaimanapun kan kita melayani masyarakat ya. Iya. Jadi baru terindikasi pun begitu Iya, itu iya. sudah masuk di dalam ranah Iya, penanganan kami. iya. Hmm. Mhm.
Dan Perda ini kan juga mengatur peran-peran dari semua sektor yang terlibat Misalnya, untuk Bu, pencegahan dan penanganan TPPO. Oh, oke. PPO. PPO. Oke, baiklah. PP-nya ada. Iya, Bilangin ya. karena Kayak minyak ya? iya. PPO gitu. PPO. PPO minyak gosok ya. PPO. Ini kelihatan nih jadul semua. Yang masih pakai PPO. Oke. Gitu, Ini Mbak. semua sektor yang melayani. Sektornya siapa saja sebetulnya, Bu? Sebetulnya Ya. pintu masuknya itu kan ada banyak ya. Ya, Maksudnya apa namanya, mereka dari sektor mana aja. Pertama dari pendidikan, kan pernah juga yang viral yang di baik. Jerman dan sebagainya, magang tetapi Ya. mereka ternyata tereksploitasi gitu. Artinya memenuhi Pertukaran unsur pelajar. juga, pertukaran pelajar juga Ya. bisa. Kemudian magang yang di kapal-kapal pesiar. dagang, kapal paniaga Oke. dan sebagainya, itu juga bisa padahal mereka masih anak-anak SMK misalnya. Oh. Sehingga kan perlu pencegahan yang jauh lebih kuat begitu supaya mereka tidak menjadi korban dari TPPO ini. Kemudian juga itu kan dari Dinas Pendidikan ya, harus ada penguatan begitu. Kampus-kampus juga demikian. Kemudian dari Dinas Tenaga Kerja, dari BP3MI, kemudian dari Dinas Kesehatan juga kan ikut masuk. Mana lagi selain Dinas Sosial. pariwisata, karena ada juga kemungkinan melalui kepariwisataan masuknya begitu. Kemudian kebudayaan pun sangat Oke. bisa. Tadi sosial juga berkoordinasi ya. Ya. Seniman-seniman misalnya gitu yang kemudian direkrut untuk perform atau tampil atau Di menjadi negara lain, tenaga kerja di misalnya. negara lain dengan berbagai macam kemasan gitu ya. Bisa sementara, bisa tidak gitu, tapi akhirnya mereka bisa tereksploitasi juga menjadi korban. Nah, ada banyak pintu masuknya. Oke. Iya, Ya. nelayan Ini juga sangat kita mungkin disadarkan bisa pada jadi banyak hal ya. migrasi. Ternyata itu ada kemungkinan bisa Betul. jadi tereksploitasi. Ya, Jadi kita perdagangan harus- bayi tadi kan melibatkan dinas kesehatan, dinas sosial, seperti itu. Jadi banyak sektor yang terlibat. Oke. Ini Perda mulus Pak untuk berjalan bisa sampai Iya, diundangkan ya. kita Berjuang sangat, satu suara lah. Oke. Ini komitmen DPRD bersama eksekutif gitu Ya. ya. Sehingga ya kita prosesnya cepat, artinya ibaratnya ya punya kesepahaman yang sama gitu. Pembahasannya memang Iya. Maraton Ya. sering Ya, gitu. ini yang Karena luas sekali. Iya, termasuk tadi yang sudah disampaikan Bu Erlina tadi tentang modusnya macam-macam itu. Iya. Yang mungkin nggak pernah kita pikirkan ya. Iya. Apa hubungannya tadi itu? Betul. Apa hubungannya kesenian ternyata itu punya Bisa sebagai pintu. peluang, iya. Oke. Jadi Diskominfo Gitu pun kan. juga terkait dengan hal-hal seperti ini begitu. Karena informasi bisa Iya, jadi ya. iya. Kemudian yang nanti harus- pasca kasus juga terkait dengan pemberdayaan ya, setelah kasusnya sudah ditangani dengan baik begitu, kan harus ada pemberdayaan karena hampir semuanya mereka yang terjerat di dalam PPO ini, perdagangan orang ini, itu mereka yang memang warga kurang mampu begitu ya. Jadi harus ada pemberdayaan kemudian supaya mereka bisa mensejahterakan hidupnya dengan cara-cara yang lain, atau ya kemudian mereka diberikan pemahaman lebih gitu sehingga kalaupun mau berangkat ke luar negeri dan sebagainya melalui jalur yang legal Oke. atau ke lain Dan sudah provinsi punya ya, pengetahuan ya, gitu iya, ya. betul. Oh, jangan sampai jatuh di lubang yang sama Iya. beberapa kali. Oke. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita membahas mengenai waspada TPPO, tindak pidana perdagangan orang dan pencegahan TPPO di daerah istimewa Yogyakarta. Sudah punya perda kita yang masih fresh, masih anget gitu ya. Tapi perda ini membuat kita setidaknya merasa ayem ya, karena Bapak dan Ibu ini bisa bergerak dari mana saja dan kayaknya akan lebih mudah untuk bisa menengarai dan menangani teman-teman yang terkena PPU ini. Baik, Anda bersama dengan Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM, Ibu Nila Ramawati SOSMA dan juga Pak Dewan kita Pak M Syafi'i Sarjana Psikologi. Kita lanjut ya. Membuat unjal ambegan itu pasti ya. Dalam bahasa Jawa tuh kita memang rasanya gimana ya, memang unjal ambegan itu menghela nafas panjang. Karena mendengar bagaimana Yogyakarta sendiri sudah ada beberapa teman yang menjadi korban begitu ya, meskipun tertangani sih. Cuma tadi Bu Erlia juga mengatakan pada kita sebetulnya banyak pintu itu yang bisa saja kemudian teman-teman tereksploitasi ya. Makanya kita harus menyadarkan benar bahwa ini adalah sesuatu yang memang kita harus antisipasi. Masyarakat pun harus punya benteng ya, harus tahu deh kayaknya. Ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Jadi jangan terlena hanya untuk penguatan ekonomi kita, justru kita nanti akan jadi korban. Kalau masih bisa pulang sih syukur-syukur, masih bisa lapor syukur-syukur. Tapi kalau sudah pulang hanya nama, pulang tinggal nama,
Ya kan organnya sudah kemana Ya. kita nggak ngerti ya. Atau sama-sama kemudian kita hilang tahu. di negara lain tadi, begitu bisa jadi. Orang tua nggak pernah mungkin Iya. kembali Iya. bisa bertemu Iya. lagi karena terjadi Diperdagangkan sesuatu. Oke. kemudian gitu kemana-mananya. Ya baik. Tadi saya bertanya ini harus lapor kemana sih Bu kalau misalnya kita merasa terancam begitu ke polisi, ini paling gampang ya karena polisi nanti akan mengidentifikasi ini harus kemana dan sebagainya. Tapi kehadiran BP3MI Yogyakarta pasti juga banyak alasan yang kemudian Balai Ibu ada di sini. Bu, tadi Bu sudah katakan ke kita juga sebetulnya nih tupoksinya apa, Ibu sudah sampaikan sih ya. Tapi banyak hal lagi kalau kita bicara soal TPPO yang Ibu bisa sampaikan ke kita. Silakan Bu. Oke, jadi salah satu yang kita lakukan adalah pencegahan tadi. Pencegahan agar pekerja migran yang akan ke luar negeri itu berangkat secara prosedural. Kemarin ini baru aja Pak, beberapa bulan yang lalu ada warga Kulon Progo juga. Jadi dia sudah dibelikan tiket ke Kamboja. Dia kenal orang tersebut yang menawarkan pekerjaan itu melalui Facebook. Iya Pak, melalui Facebook, kemudian dia belikan tiket. Untungnya dia itu menghubungi petugas kami yang di bandara. Bener nggak sih ini pekerjaan? Terus kamu akhirnya diedukasi sama petugas kami bahwa Anda ini korban TPPO ini karena kamu nggak punya visa kerja, nggak ada perjanjian kerja, cuman modal paspor aja. Nah seperti itu, nah akhirnya dia nggak jadi berangkat. Nah itu alhamdulillah bisa dicegah seperti itu. Oke. Nah Ini petugas selalu tahu bahwa ini akan menjadi korban TPPU dari mana Bu? dari dokumen yang dia bawa. Dokumennya. Oke. Jadi gini Mbak, kami setiap hari kami memiliki launch di Bandara YIA di pintu kedatangan internasional Oke. di situ. Jadi kami bekerja sama dengan imigrasi untuk melakukan pencegahan penempatan PMI non prosedural Oke. atau yang dikatakan PMI ilegal seperti Ya. itu. Ada profiling yang dilakukan oleh imigrasi. Hmm. Oh dia mau ke Singapura, kok cuman bawa paspor doang? Hmm. Padahal dia terindikasi mau bekerja, nggak Oke. ada kontrak kerja Kalau dan kerja sebagainya. tuh bukan paspor doang, tapi harus bawa. Kontrak kerja, Oke. ada dokumen lain misalnya persetujuan dari suami jika Oke. dia sudah menikah atau istri jika dia sudah menikah atau persetujuan dari wali dan itu diketahui oleh lurah. Oke. Salah satu dokumen seperti itu. Baik. Kemudian dia ikut juga kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Nah, itu dokumen-dokumen yang harus dipenuhi salah satunya seperti itu. Ya. Ketika dokumen-dokumen tersebut ternyata tidak bisa ditunjukkan, berarti indikasi dia mau berangkat bekerja secara non prosedural. Oke. Nah, itu akhirnya nanti diserahkan ke kami. Nah, itu kami melakukan in-depth interview lah untuk Oke. mengetahui oh dia sebenarnya mau wisata kah atau mau bekerja. Nah, dari situ. Nah, nanti penanganan yang kami lakukan adalah kami kalau misalnya dia terindikasi tidak ada calo yang membawa, kami pulangkan ke daerah asal. Bisa kami dampingi atau transport yang kami biayai dan biasanya di sekitar wilayah Jogja sih, ada dari Banyumas atau Oke. dari Jawa Tengah lah. Oke. Jawa Timur juga ada. Seperti Kebetulan yang tadi itu Kulon Progo, Ya, jadi deket ya. betul. Terus tadi yang dikatakan Bu Elina benar, misalnya kasus New Zealand dan sebagainya. Nah itu terindikasi ada yang membawa. Nah itu kalau seperti itu maka kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Oh, si pembawa ini Jelas. agent jadi. Ya, ada pembawa itu. Oke. Kami melanjutkanlah laporan ke kepolisian untuk ditangani lebih lanjut seperti itu. Oh, oke. Jadi intinya harus ada dokumen yang lengkap untuk bekerja. Iya. Ini kan masyarakat perlu tahu ya. Betul. Jadi ketika dia itu dapat lowongan misalnya dari Facebook, kok gampang banget cuman banget. syaratnya paspor Iya. doang. Ini sudah sebetulnya Anda terindikasi. Bisa Bakal jadi menjadi bakal korban. menjadi Iya. korban. Ya, Oh. paling bagus ya tanyakan ke BP3MI Iya. gitu. Atau Kantor kalau di yang mana lebih sih, Bu? dikenal, Kantornya di Jalan Candi Sambisari, dekat Bandara Lama, Mbak. Oke, Adi Sucipto ya. Iya. Ke Mungkin utara itu. Bisa masyarakat melalui lebih mana? mengenalnya Disnaker gitu ya nggak apa-apa Oh, Disnaker iya, dulu Disnaker, nanti oleh oke. Disnaker akan disampaikan ke Sampaikan sana. BP3MI. Oh iya, itu gampang. lebih Jadi bisa gampang. lapor kemana aja ke Disnaker karena pada dasarnya orang mau bekerja ke luar negeri juga harus terdata di Disnaker. Betul. Oh. Misalnya dia wilayah Bantul ya di Disnaker Bantul, Sleman di Disnaker Sleman seperti itu. Jadi bisa lapor kemana aja. Oke, oke. Disnaker boleh ke kepolisian atau ke BP3M. Ya. Oh. Jadi jangan wegah-wegah gitu Iya ya. betul. Jangan ragu-ragu untuk menanyakan gitu. Ini mumpung masih di negara sendiri loh. Iya, jadi Nanti kalaupun bingung menjadi nggak, Pak, kalau di sana. kalaupun menjadi tenaga kerja ya yang legal gitu, yang kemudian terlindungi. Nah, itu penting sekali. Oke, Iya. baik. Itu dari sisi tenaga kerja. Kalau Ya. kita lihat tadi problemnya kan memang tawarannya Tawarannya Menggiurkan. menggiurkan. Dan apa-apanya Kan diuruskan biasanya, Bu, ya. Maksudnya tuh Oh. yang misalnya lewat
di Snakertran misalnya. Syaratnya sulit, ini ada pekerjaan. Iya. Syaratnya Ribet mudah. banget sih. Nah, iya, ini kan gampang banget. Ditanggung tiketnya, gajinya sekian. KTP-nya dibuatin. Betul. Oh gitu Bu, sampai gitu. Ada yang tertipu TPPO itu, pernah ada kasus yang seperti itu, KTP-nya juga direkayasa. Iya. Gitu. Jadi apa-apanya diurus kayak pokoknya dan nanti kamu tinggal berangkat aja. Semuanya akan diuruskan dari mulai KTP, visa, paspor dan sebagainya. Terus nggak usah bayar. Jadi ya masyarakat dari golongan yang menengah bawah gitu ya, yang nggak punya biaya dan kemudian ditawari dengan tawaran yang sangat menggiurkan, apa-apa nih wis diurus kayak gitu, tinggal berangkat, bahkan menyenangkan sekali gitu ya. Nggak sadar bahwa dia itu Mikirnya potensi piknik, untuk Mbak. menjadi Mikirnya piknik. korban. Sudah tinggal berangkat aja, cuman nggak pulang ya, gitu kan? Bisa jadi gitu, karena kan kita nggak tahu. Iya. Dan dalam hal ini negara hadir loh untuk melindungi Betul. sebetulnya. Justru Anda jangan merasa repot karena ya sebetulnya kerepotan Anda di awal itu tadi yang akan menyelamatkan Anda ketika nanti Anda berada di tempat manapun. Dan seringkali otoritas setempat juga nggak mengetahui kalau warganya kemudian ada yang mau berangkat ke luar negeri seperti itu, karena harusnya kan Pak Lurah ya. Ya tadi kan harus ada syarat Betawi Lurah. Tetapi karena diberangkatkannya lewat daerah lain, pernah ada kasus yang diberangkatnya tuh bahkan KTP-nya kemudian pindah penduduk gitu ke daerah Jawa Tengah, misalnya nggak perlu saya sebut kotanya begitu, berangkatnya dari sana. Ya, jadi ya menjadi tidak terdeteksi kita yang ada di DIY, Pak Lurahnya pun nggak tahu. KTP gitu. aspal tadi Iya, itu ya Bu ya. Iya, semua diuruskan lewat luar DIY tadi. Itu terjadi dan agen-agen rekruternya yang merekrut itu berkeliaran di pasar-pasar, di warung-warung. Kalau kami karena perlindungan perempuan juga ya, yang tempat-tempat di mana para ibu-ibu ngumpul, para ibu-ibu sering nyambangi gitu ya, di warung-warung, di pasar. Nah, itu kemudian menawarkan yang menggiurkan seperti itu. Nah, seringkali ya pada terjebaknya dari cara-cara seperti itu. Dia turun langsung ya? Iya. Sampai ke sana-sana. Iya. Jadi orang-orang yang dalam kondisi ekonomi yang terjepit, banyak hutang misalnya gitu, terus kemudian ada seperti solusi cahaya, angin surga. Angin surga, solusi yang sangat mudah dan sebagainya, tergiur bisa. Ini kondisi yang ada di masyarakat kita sebetulnya seperti itu. Tapi mari makanya kita melihat di Perda ini salah satu isu pentingnya pencegahan itu. Artinya dengan adanya Perda ini tentunya memberikan amanat kepada kami dan juga dinas terkait untuk banyak bisa melakukan sosialisasi tadi untuk pencegahan. Berbagai modus saya kira yang tadi sudah disampaikan Bu Elina maupun Bu Nila tadi sudah kita lihat itu harus banyak diketahui masyarakat. Kalau arahnya gini-gini itu nanti akan ketipu. Nah kadang-kadang tadi itu kalau nggak balik, dipermudah kok ini enak kok ini, malah dia nggak paham. Kalau orang yang paham kan, ini ada mencurigakan kok dipermudah kok ini kan kalau orang udah tahu kan. Makanya inilah saya kira nanti kata-katanya justru balik Pak. Iya. Kalau pakai pemerintah Indonesia tuh susah, ngikut pemerintah ini aja, negara sini, lebih gampang langsung berangkat. Cepet ya. Cuma nggak pulang lagi. Itu kan Pak ya. Iya. Ini yang kita harapkan tindak lanjut dari Perda ini tentunya kan nanti memberikan amanat kepada kami lembaga DPRD maupun juga dari dinas, kerja-kerja pencegahan lewat sosialisasi akan lebih masif kita upayakan. Targetnya kemana aja tuh kantong-kantong? Ya saya kira nanti sesuai dengan mungkin data di Bu Elina yang sudah bisa memetakan dari kantong-kantongnya artinya di mana? Mana yang kemudian memang menjadi prioritas. Kalau kita bicara kabupaten kota itu yang rawan mana Bu sebenarnya? Kulon Progo, Gunung Kidul itu rawan, Gunung Kidul. tapi tidak menutup kemungkinan juga di kota juga, di kota dan sebagainya. Sekarang kan lewat medsos itu bisa Karena itu merambah kemana-mana, semua rawan. jadi rawan gitu. Tidak bisa melihat ini dari daerah pelosok atau apa. Jadi orang-orang kota pun banyak yang tertipu. Karena tadi itu literasi kita juga rendah. Cepat percaya, iming-iming kan dan gitu, sebagainya. Dan memang pelaku meyakinkan sekali ya. Dia dibekali dengan persuasi yang baik. Karena image pekerja migran itu notabene dari pendidikan rendah itu menurut saya sudah bukan lagi karena banyak juga yang lulusan S2, S3 dia tertipu di Kamboja seperti itu. Jadi mereka juga jadi korban. Iya, mereka juga jadi korban. Karena tawarannya sangat menggiurkan, dia jadi bekerja di bidang IT dan sebagainya, padahal ujung-ujungnya online scammer. Iya. Dan seringkali juga ada beberapa kasus ya Bu Nila ya, mereka itu mendaftarnya, artinya lowongan kerja yang disampaikan itu bukan Kamboja,
bukan Thailand dan bukan Myanmar gitu. Tapi dikirimnya ke sana. Misalnya Singapura. Sudah tahu tadi. Nah, tetapi dari Singapura nanti Warningnya kemudian udah dilarikan dari Singapura dilarikan Iya. ke Thailand, akhirnya sampai ke Kamboja juga gitu. Ada juga yang kemudian lowongan kerjanya lewat Kalimantan tadi, Pontianak misalnya. Tapi kemudian diseberangkan Malaysia, nanti sampai juga ke Kamboja gitu misalnya sama Myanmar. Oh, jadi nggak ada artinya tidak dilarang ke penting sana-sana sekali ya. untuk menjadi pekerja legal itu ya supaya kemudian terdeteksi oleh BP3MI, Kementerian Tenaga Kerja dan sebagainya gitu. Oke. Tidak menjadi Kalau korban. misalnya yang legal tadi Bu, kalau misalnya saya mau bekerja ke Malaysia misalnya, tiba-tiba saya kerja kemana lagi kan nggak boleh ya? Dari mana? Dari Saya Malaysia? izinnya kerja ke Malaysia. Malaysia. Kemudian tiba-tiba saya kerja di Kamboja boleh nggak? Sudah ya ilegal itu. Ilegal. Iya ilegal kan? Izin. Artinya nggak boleh kan sebetulnya Iya. secara izin? Kan akan terdeteksi. Ya betul. Ya, Iya. terdeteksi. Artinya kan gitu. Jadi selamat tuh karena memang Ya. karena nggak boleh kan kita melanggar ya. Ya. Jadi perbedaan yang legal dan ilegal ya. Kalau yang legal itu pasti dokumen yang tersebut di Undang-Undang 18 Ya. tahun 2017 itu terpenuhi. Oke. Paspor, visa kerja, perjanjian kerja, ada persetujuan dari Izin orang tua, tadi ya. izin ya jika dia belum menikah diketahui lurah atau dari pasangannya Oke. ikut kepesertaan BPJS. Oke. Nah, kalau dia tidak memiliki dokumen-dokumen itu ya bisa dikatakan dia sebagai PMI ilegal. Oke. Kemudian terakhir dia juga harus berproses di kantor kami di BP3MI. Jadi untuk penempatan pekerja migran itu ada 5 skema. Ya, Yang pertama satu. adalah G2G. Kerjasama Government antara to pemerintah government. Indonesia Ya. dengan pemerintah negara penempatan. Oke. Itu yang ditempatkan oleh KP2MI. Oke. Yaitu ke negara Korea, Jepang, Mhm. Jerman, dan saat ini dibuka untuk ke Amerika untuk nurse ya, perawat, kemudian Kanada. Oke. Nah, kemudian G2P, government to private, Ya. itu kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Dan? private di luar negeri. Oke. Jadi dipekerjakan di rumah gitu. Private luar itu negeri. perusahaan-perusahaan. Perusahaan, Ya. ya. Kemudian yang ketiga adalah UKPS. Apa itu? Untuk kepentingan perusahaan sendiri. Misalnya Oke. Astra Yogyakarta akan Ke- menempatkan pegawainya ke Jepang. Ya, Oke. itu boleh. Ya. Kemudian ada juga PMI perseorangan. Perseorangan itu yang mereka berangkat secara mandiri. Misalnya dia ke proses SSW ya, Specific Skill Worker ke Jepang. Dia bekerja di misalnya perusahaan IT atau pengepakan makanan atau pertanian, itu adalah program SSW ya, PMI mandiri perseorangan. Oke. Dan syaratnya untuk PMI mandiri perseorangan itu tidak boleh dia harus di berbadan hukum bekerjanya, bukan di rumah-rumah orang. Nah, yang kita cegah di Bandara YIA yang dari Januari sampai saat ini September akhir itu sudah 165 yang berhasil kita cegah. Itu dia mau bekerja ke rumah tangga perseorangan, tapi tidak melalui P3MI. Jadi yang kelima tadi adalah P2P. Jadi penempatan yang dilakukan oleh private di sini dengan private di luar negeri. Jadi itu ditempatkan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Nah, itu di sini ada beberapa PT ya di Jogja ini. Ada 3 PT pusat dan ada kurang lebih 7 ya yang cabang. Ya. Nah, itu yang menempatkan. Nah, salah satunya untuk sektor rumah tangga itu harus ditempatkan oleh P2P tersebut, perusahaan tersebut. Karena apa? Bentuk pelindungannya akan lebih maksimal. Berbeda ketika dia berangkat sendiri seperti itu. Oh, iya iya. Di luar itu berarti ya Ilegal. legal. Tapi kan itu semua untuk memastikan aman bagi yang bersangkutan gitu. Ya, ya. Ya, oke. Benar. Jadi kalau sudah melalui itu ya masih sudah nyicil ayam sebetulnya ya. Kalau terjadi Artinya- sesuatu di sana itu ya di luar kendali betul. kita. Artinya memang kesempatan bekerja di luar negeri itu memungkinkan para tenaga kerja kita yang belum mendapatkan pekerjaan di dalam negeri kemudian bisa melamar atau bekerja di luar negeri tadi. Nah, tetapi memang harus terlindungi tadi. Memastikan dia bekerja di luar negeri itu aman. Gitu. Ya. Jadi ini upaya di IY begitu dengan Perda PPO Terbaru itu. tadi itu untuk itu. Artinya ya warga kita di DIY ini berkesempatan untuk bekerja di luar negeri sekalipun atau di luar provinsi begitu ya. Tetapi dengan cara-cara yang seperti disampaikan BP3MI tadi. Oke, baiklah. Kalau ini tadi kan kita bicaranya kan luar negeri ya, tapi yang namanya PPU ini kan bisa terjadi di Indonesia Bisa, sendiri. bisa. Gimana caranya kita mengatasi itu? Peran-perannya itu seperti pembagiannya.
Ya menjadi lebih mudah kalau di dalam negeri begitu ya. Artinya nanti dari pemulangan dan sebagainya, koordinasi lintas Masih provinsi itu sesama pemerintah, relatif kan? lebih lebih gampang, lebih lancar begitu. Tapi ada kasus-kasus yang seperti itu. Artinya tertipu juga gitu, bekerja misalnya di perkebunan, di pabrik, bahkan di tambang dan sebagainya gitu. Yang kemudian Tapi berarti ini kan harus kejadian dulu ya, Bu? iya, biasanya ketika kemudian melapor gitu. Lapor ya nggak Kan tahu ya. sebenarnya Lapor, gini, iya. yang saya tangkap dari panjenengan pangandikan tadi itu adalah ketika di luar negeri itu kan tameng pertamanya dokumen, Iya. ya kan? Tapi kalau yang di dalam Itu negeri agak susah. itu kan tidak ada dokumen yang harus dilengkapi itu tadi. Sebenarnya ada juga misalnya Apa, Bu? ditempatkan oleh Disnaker kan ada antar kerja antar provinsi. Betul. Antar Itu kerja pasti antar ada provinsi. dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Iya. Seperti AK1 Hmm. terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan. Iya, iya. Nah, salah satunya dokumennya itu misalnya. Ini untuk kerja apa? Bisa di Macam-macam. pabrik-pabrik Iya. atau Bisa, Oke. perkebunan bisa, Iya. pertambangan Iya. bisa. Oh gitu. macam-macam. Jadi tidak Iya. bisa langsung mendaftar ke PT yang bersangkutan begitu. Nah, kalau misalnya ditempatkan melalui program antar kerja antar Oh, daerah yang ikut program itu. Nah, itu harus ada kelengkapan dokumen seperti itu. Oke, artinya yang tidak ikut itu, yang dia mendaftar langsung ke Iya. perusahaan-perusahaan yang entah itu ada misalnya di Iya. Papua, Iya. Tanpa ada validitasnya. Sebaiknya Ya, menanyakan itu ke loh. Disnaker. Iya. Iya. Oh, ini. Apakah perusahaan yang dilamar itu tadi itu memang valid, terdaftar Iya. di Kementerian Tenaga Kerja dan sebagainya. Oh, jadi misalnya kalau kita apply nih ya, anak-anak kan sekarang kan banyak yang Iya. sudah fresh graduate Iya. gitu ya. Dia apply, misalnya toh dia sudah proses diterima, nggak ada salahnya ke Nggak Disnaker ada ya, Bu? salahnya menanyakan. Untuk cek ya? Iya, untuk Iya. ngecek sebelum berangkat. Iya. Ya. Iya. Ya bagusnya sih awal ketika Iya, mendaftar iya, ya mencari iya. tahu dulu gitu, Mhm. sudah terdaftar atau Oh. belum. Jadi supaya bagaimana Iya. apa namanya perusahaan itu seperti apa, bagaimana auditnya, Iya. track recordnya ini semuanya Iya. bisa kita ketahui. Ya, ini Ya, bagus, Pak, ini harapan sukses kita juga. kan memang kalau dari semua pintu memang kebanyakan dari sisi ketenagakerjaan ya Bu Erlina ya, yang memang kita lihat hari ini sangat dibutuhkan ya, kayak kemarin misalnya 50 lowongan yang daftar ribuan gitu. Iya. Itu sebuah pemetaan Iya. atau sebuah yang menunjukkan kepada kita kondisi hari ini memang yang banyak diburu kan memang pekerjaan. Iya. Ya. Maka disinilah tadi yang sampaikan memang harus ada apa ya proses check and recheck. Jadi ketika kita ada tawaran walaupun di dalam negeri saya kira. Kalau tadi di luar negeri dokumen-dokumen sebagai salah satu alat untuk men-screening gitu ya. Maka saya kira sama juga sebetulnya. Cuma bedanya ya tadi itu luar negeri, kita dalam negeri, tapi tetap bagaimana perusahaan ini apakah betul, ada. Tadi cek Iya. Disnaker tuh jadi kunci nih. Iya, menurut saya itu proses yang ya harusnya kembali lagi melek literasi lagi juga Iya. untuk banyak membaca, bisa cross check dulu kan kita punya banyak alat juga kan untuk ngecek. Ya, Ada karena kasus-kasus iya. seperti itu. saya kira ini yang juga harus dipahami oleh seluruh Iya. masyarakat, terutama para pencari kerja kita, bahwa memang di dalam negeri pun ya potensi perdagangan orang juga ada. Ya mungkin yang kemarin sempat saya baca tadi di Jogja, yang di daerah Sosro Menturan, dari Pasar Kembang saya baca oke. itu Pernah ada gitu juga, kasus. iya. Iya. Tertangkapnya di situ hampir berapa 50 orang atau berapa yang mau tadi itu ada penyekapan terus dan Iya. sebagainya. Oke. Ini kan Dua diantaranya Iya. masih usia anak. iya Oh. kan gitu contoh ya yang nggak harus di urusan luar negeri, kan di dalam negeri, Di dalam juga. negeri Iya. juga. Ada terjadi. Terus juga yang perlu menjadi betul. perhatian kita Bu Elin tadi ya, kemarin kita mungkin sama Bu Elin juga ke Sleman, walaupun kasusnya beda tapi mengindikasikan ya, kemarin kan kita bicara tentang penemuan bayi yang dibuang. Indikasi kita kemungkinan kalau dekat yang tadi itu perdagangan bayi tadi itu, Ya, itu juga ada artinya potensi. kan kita potensi yang cukup mengkhawatirkan juga di Jogja. Potensi Iya. terhadap misalnya adopsi ilegal dan Iya. sebagainya. Oke. Itu Iya. juga ada muatan-muatan perdagangan bayi bisa Iya, ada di iya. situ. Gitu. Jadi hati-hati terhadap iya. para orang tua ya. Iya, Yang mau mengadopsi bayi misalnya karena nggak punya putra dan sebagainya, harus hati-hati, harus melalui prosedur. iya. Meskipun itu ribet, tetapi harus melalui prosedurnya. Karena gitu. bisa dipersangkakan itu. Bisa dipersangkakan sebagai Betul. apa namanya Perdagangan pelaku orang. perdagangan bayi misalnya. Iya, iya, Iya. Meskipun mau sama mau.
Iya. Iya. Kalau memenuhi unsurnya nanti Legalitasnya harus legalitasnya kalau Akan ilegal terindikasi TPPO Betul. ya. terindikasi. Oh. Misalnya tadi, oke lah mau mengadopsi dari sebuah layanan kesehatan kebidanan misalnya, karena ini anak kan sudah dibuang istilahnya ya, tidak dibawa pulang oleh ibunya sudah nggak mau ngasuh gitu. Kemudian mengganti sejumlah perawatan terhadap kebidanan tersebut itu juga termasuk indikasi perdagangan bayi. Tapi dia tidak melalui dinas sosial dan sebagainya, tidak ditempuh prosedur-prosedurnya untuk adopsi ilegal, adopsi legal gitu ya. Nah itu nanti bisa kejerat sebagai pelaku TPPO. Oke. Jadi itu yang kita Baiklah. pandang kemarin cukup mengkhawatirkan juga ya Bu Iya. Elina kita kemarin. Ya, iya. Oh, dari sebuah kasus penemuan bayi, artinya ada orang yang membuang, kan sangat dimungkinkan ini berarti ada potensi kelahiran bayi yang tidak Diinginkan. Dilalah kasusnya itu tadi dibuang. Nah yang tadi yang tertutup itu bisa jadi ada proses adopsi yang ilegal Iya. itu. Bahkan oke. sekarang itu mengerikan juga Mbak Indah, Harus kita antisipasi. bahwa tawaran terhadap pengasuhan bayi yang tidak dikehendaki tadi sudah melalui media sosial. Pernah ada kasus itu. Oke. Ya, terjadi di Kulon Progo waktu itu. Terungkapnya di Kulon Progo ada salah satu aparat hukum kita yang mengetahui di media sosial ya, Facebook gitu, ditawarkan bayi untuk diadopsi tadi gitu. Nah, kemudian dipancing lah gitu oleh aparat hukumnya itu, laki-laki perempuan gitu sama polwan juga gitu, dipancing gitu. Sehingga kemudian bayi itu dibawa dari daerah Jawa Timur kayaknya waktu itu ya, kalau nggak salah dari Jawa Timur dibawa ke Kulon Progo. Gitu. Bayi yang ditawarkan itu dan langsung kejerat. Oke. Ditangkap Iya, ya. Ya, ini juga barangkali menjadi perhatian ketika kita menemukan ya. Iya. Kan bisa jadi kan di selokan tiba-tiba ada bayi, ini segera lapor ya. Serahkan ke dinas sosial dulu, ke Serahkan, kepolisian dan sebagainya yang sudah Iya, tahu iya. prosedurnya. Iya. Iya. Mungkin orang punya maksud baik untuk Iya, menolong, iya. tapi jangan sampai justru dia terjerat kasus. Betul. Dan sebetulnya ini juga salah satu untuk perlindungan si bayi sendiri, artinya perlindungan anak, memenuhi unsur untuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena mengaburkan atau memalsukan identitas itu kan sudah termasuk pelanggaran. Ya, misalnya kita mengasuh secara ilegal tadi ya, adopsi ilegal tadi, kemudian mengaburkan identitas si bayi gitu. Nah, itu kan sudah pelanggaran. Oke. Ada yang mungkin dianggap sebagai anaknya, artinya nanti kemudian surat kelahiran atau apa Akte sebagai anak kelahirannya. kandung, itu kan sudah mengaburkan identitas ya, menggelapkan identitasnya, ya seperti itu tidak diperbolehkan. Oke, baiklah. Ya, ini menyadarkan semua sebetulnya ya bahwa banyak hal yang mungkin kita tidak terlalu paham, Iya, iya. tapi melalui acara semacam ini kita kayaknya sih ngobrol-ngobrol santai, tapi yang kita obrolin sesuatu yang serius ya, yang berkaitan dengan human, berkaitan dengan kepentingan banyak orang, karena tadi perlindungan ketenaga kerjaan itu ternyata banyak sektor yang terkait di dalamnya, bahkan satu orang bisa merepotkan banyak dinas ya. Iya. Karena Betul. iya kan? Betul. Banyak Betul. dinas kan jadi repot gitu Iya. deh ketika terjadi sesuatu. Mungkin orang tidak berpikir bahwa saya akan menjadi merepotkan semuanya gitu. Iya. Karena kan ya siapa tahu saya kan keluar negeri kan cuma mau bekerja gitu. Tapi hal yang salah ini membuat kita justru menjadi sumber dari masalah-masalah berikutnya. Betul. Lebih-lebih nanti kalau justru Anda juga ngajak-ngajak orang lain gitu kan. Ini aku aja gampang kok, masa kamu nggak bisa gitu. Jadi kalau dari Perda tadi pilihannya mau pencegahan atau penanganan? Ya. Pasti kita pengennya pencegahan Yang aja. pencegahan. Karena penanganan repot sekali Iya. tadi itu. Iya, penanganannya Dikuati repot di sekali. pencegahan. Iya, Betul, kita betul. akan lebih memilih bagaimana pencegahan ini bisa berjalan dengan baik, efektif untuk menekan. Oke, Iya. baik. Perda itu Potensi memberikan lampu hijau kepada penjenengan untuk melakukan sosialisasi ya. Iya. Semua pintu mestinya memang harus dimasukin ini, Iya, baik itu anak-anak sekolah, anak-anak Betul. kuliah, Iya. ibu-ibu, bapak-bapak, siapa saja mesti tahu. Iya. Karena hari gini semakin mungkin tidak banyak lapangan kerja di tempat kita, orang tuh melirik ke luar negeri, Iya. tapi jangan sampai justru punya masalah Iya. yang ada di sana. Kehadiran BP3MI Yogyakarta, seringkali Bu ngobrol juga banyak dengan teman-teman ya Bu, masyarakat kita. Tapi mungkin apa ya, orang juga perlu tahu ya ada balai penjaringan ya Bu ya. Itu tadi Bu Erlina sudah katakan sebetulnya bisa juga ke Disnaker gitu. Nanti dikenalkan juga sama tempatnya Bu Nila gitu. Cuman keberadaan balainya Ibu kan pasti juga punya fungsi yang bagus ya untuk
untuk melakukan ini? Jadi Apa yang sudah dilakukan? Jadi kami diseminasi informasi itu melalui media sosial ataupun melalui sosialisasi langsung. Nah tadi seperti yang dikatakan sosialisasi, kami menyasar lembaga pendidikan, baik dari anak SMK, perguruan tinggi, kemudian juga ke pemerintah desa ya, di kelurahan-kelurahan. Nah kami juga punya program Jarik Lurik, mobile sosialisasi. Nah itu kami melakukan kegiatan sosialisasi bagaimana sih bekerja ke luar negeri secara prosedural. Jarik Lurik, Bu. Iya. Job info menarik luar negeri keliling. Nah, itu Jarik Lurik. Job info Menarik luar negeri keliling. Nah itu kami menyasarnya ke tempat-tempat keramaian Pak. Jadi kayak ke Car Free Day atau di gor-gor yang ada orang senam dan sebagainya. Kami di situ. Kemudian kami juga siap ketika ada lembaga lain, misalnya kelurahan ada event apa mau ngundang kami siap datang. Seperti itu. Kemudian kami untuk melakukan sosialisasi yang lebih masif lagi ketika orang itu pengen banget sih keluar negeri gitu. Kami kerjasama dengan beberapa universitas. Nah, namanya kita punya BP2MI Corner. Jadi job counseling. Kami memberikan waktu kepada mahasiswa yang memang benar-benar pengen, nanti bisa konsultasi. Satu orang itu kita kasih waktu durasi 1-2 jam. Seperti itu untuk mengetahui potensi mereka seperti apa. Gini sampai kalau untuk keluar potensi negeri, seperti itu. Kemudian minatnya mereka seperti apa. Dari situ nanti kita bisa mengedukasi mereka, ini loh kalau mau berangkat luar negeri secara benar itu jalurnya seperti ini. Kemudian peluang kerjamu di luar negeri seperti apa dan sebagainya. Nah saat ini kami juga membuka terobosan baru ya. Ini baru mau launching. Jadi namanya jariklurik.id. Itu untuk mempertemukan antara para pekerja. Ini hanya di Jogja aja, Bu? Baru di Jogja, Pak. Jadi Karena pencari Jarik kerja. ini. Lurik ya Pak, iya. Jarik Lurik. Itu spesialnya orang Jogja ya. Iya. Jadi kita melihat yang unik-unik ya, kita gunakan ya itu tadi. Nanti pencari kerja itu bisa melalui media sosial tadi jariklurik.id itu tadi, punyanya BP3 Jogja ini, untuk mempertemukan antara calon pekerja migran dengan P3MI tadi, perusahaan pendapatan pekerja migran. Jadi P3MI memiliki job order ke negara mana aja, dia akan menginput di situ. Jadi calon pekerja itu bisa melihat, oh ini loh ada lowongan, kemudian syarat kualifikasinya seperti apa dan sebagainya, umurnya berapa, dibutuhkan berapa orang, itu bisa dilihat di situ. Jadi masyarakat nanti bisa lebih gampang ya karena pakai .id, jadi Iya. bisa diakses dari mana saja sepanjang punya kuota. Kemudian kami juga melayani berbagai pertanyaan, baik itu mau proses penempatan Pak, bahkan kalau bermasalah itu melalui Instagram kami BP3MI_Yogyakarta. Yang saya heran Mbak, itu orang dari beberapa daerah lain, misalnya dari Manado, dari Medan, itu nyasarnya ke Instagram kami juga karena katanya lebih fast respon. Nah seperti itu. Nah nanti teman-teman yang pengen bertanya apapun itu akan kami layani. Di BP3MI ya. _Yogyakarta. Ini nampaknya satu balai yang terus harus namanya didengung-dengungkan ya supaya orang itu bisa tahu gitu loh. Ngerti bahwa ada balai penjenengan yang bisa kemudian incas kalau kita bicara soal bagaimana ketenaga kerjaannya khususnya di luar negeri. Baiklah. Biasanya pelaku atau yang merekrut itu nyusu-nyusu dan sebagainya. Jadi selain iming-iming ya, iming-iming yang sangat menarik, kemudian memang disetting gitu supaya kayak terburu-buru kemerungsung sekali, sehingga sangat mungkin nanti calon korban ini itu berpikir nggak punya waktu untuk ke BP3MI misalnya begitu. Nah, tapi tetap kalau kami menyarankan gitu, jangan langsung percaya gitu doang gitu. Tapi tetap harus ngecek ke BP3MI. Sekesusu apapun gitu ya. Sempatkan. Itu ada nomor WA terpadunya kok di link tree-nya IG kami. Baik. Ya, fast respon. Silakan. Ya, saya kira dari dialog kita harapannya bisa memberikan banyak informasi kepada nanti para pemirsa bahwa memang ada hal-hal yang harus kita harus kita waspadai juga. Sesuai judulnya Mbak ya. Waspada Mbak. Betul. Waspada. Artinya tadi dibuat kita itu tidak punya cukup waktu. Nah itu adalah sebagai bagian dari strategi. Maka atau ada ancaman-ancaman waktu gitu ya. Ini segera time limit ini. Ini sudah mau ditutup dan padahal kan supaya dia tidak banyak nanya ke yang lain gitu ya. Ya bagi kami ya menghimbau masyarakat DIY untuk
ya lebih berhati-hati Ya. bahwa kita butuh pekerjaan, tetap pastikan pekerjaan yang bisa kita lakukan berproses secara prosedural, Ya. legal begitu, Ya. itu akan lebih bisa memberikan kepastian Oke. kita di masa yang akan datang. Baik, betul. Untuk yang bekerja, banyak hal yang sudah kita bicarakan di sesi ini. Tapi kalau kita bicara soal TPPO, ini bisa mengancam siapa saja. Mereka yang berwisata dan lain-lain pun ini punya ancaman yang sama. Jadi link-link manapun ini bisa Anda temui gitu ya. Supaya kita sama-sama terhindar. Tadi Bu Kadis sudah pangantikan juga. Dinas-dinas lain kan semua terkait ya. Kebudayaan, pariwisata, pendidikan, sosial, siapapun menjadi bagian yang paling baik untuk daerah Istimewa Yogyakarta supaya TPPO ini tidak lagi terjadi untuk DIY. Kita mimpinya untuk Indonesia dan dunia pasti. Iya. Tapi kita mulai dari daerah kita sendiri. Yogyakarta ini istimewa bukan hanya kotanya tapi juga orang-orangnya. Ibu Bapak terima kasih banyak. Siap. Sama-sama. Agak rendah tone saya karena saya agak merasa menghela nafas. ya sangat khawatir ya dengan Iya. kondisi ini. 7 dan 3, 10 itu kalau kita lihat dari jumlah sedikit, tapi kalau kita bicara soal TPPO yaitu banyak, besar. Ya. Selamat bertugas di lini masing-masing. Bapak Ibu sehat selalu ya, supaya bisa mengawal Amin, amin. Yogyakarta, supaya bisa masyarakat Yogyakarta juga akan jauh lebih aman. Matur nuwun. Sama-sama. Kembali ketemu di next program. Yes. Oke. Ya, pemirsa Anda bersama dengan kami Waspada TPPO, tindak pidana perdagangan orang, pencegahan TPPO di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi topik pembahasan di Suara Sapa, Suara Sahabat Perempuan dan Anak, persembahan DP3AP2 daerah istimewa Yogyakarta. Kami kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih.